Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 22 Kelompok 4 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Ketua Muhaiminur Rahim dengan NDH 37. Anggotanya Muizzatur Rahmaniyah dengan NDH 36, Gina Pebdasari dengan NDH 38, Asniyah dengan NDH 39, dan Nurhayati dengan NDH 40. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang Branding Millennial Project yang dikaitkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government atau WOG. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk pegawai ASN itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertama pegawai negeri sipil, kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk kedudukannya yaitu sebagai unsur aparatur negara. Dan peran dari ASN itu sendiri yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan. Untuk tugasnya yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Di samping ada hak, tentunya juga ada kewajiban bagi ASN. Perbedaan dari hak dari PNS dan P3K terletak pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk kewajiban dari ASN yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian manajemen PNS dimulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Dan untuk manajemen P3K yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, perlindungan, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu Wall of Government atau WOG. Nah, apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dan ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana untuk melaksanakan WOG? Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kemudian kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi,
koordinasi dan sinergitas. Adapun untuk praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Dan untuk manfaat yang dicapai dengan WOG yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Dan yang terakhir yaitu tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan, kedua, kejelasan, ketiga, kepastian waktu, 4, akurasi, 5, keamanan, 6, tanggung jawab, 7, kelengkapan sarana dan prasarana, 8, kemudahan akses, 9, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, 10, kenyamanan. Sedangkan untuk prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme dalam pelayanan publik yaitu 1. Mengembangkan modernisasi, kualitas, efisiensi, dan kepekaan. Kedua, pendekatan yang pragmatis dan bukan dogmatis. Yang ketiga, berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Yang keempat, bekerja atas dasar kemitraan dengan sektor swasta. Yang kelima, mengembangkan jaringan kerja dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang keenam, kontrak karya digunakan jika kualitas output dapat ditingkatkan dengan harga yang lebih murah. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik, yaitu yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, menciptakan standar pelayanan umum. Demikian itu tadi pemaparan dari kami tentang Branding Millennial Project yang dikaitkan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government atau WOG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.